Terus Jonathan David, ya seperti kita semua tahu dia kan anggot-anggotan nih ya. Jadi kita perlu lagi striker yang lebih tajam sih. Ya minimal setara Dusan Vlahovic lah, menurut gue itu. Ya mungkin oke lah kalau buat UEL aja oke lah. Cuman kalau buat kita lolos champion lagi terus Scudetto kurang deh nambah striker lagi satu. Kiper menurut gua nggak terlalu urgent karena masih ada Menurut Perin. gue itu penting ya Ligue Bang ya. juga Nantinya anggotin Juventus, tapi jika memang itu nantinya memasukkan nama Juan Cabal. Nah, kalau memang negosiasinya itu benar, Juan Cabal sebagai penambal untuk kekurangan keuangan Juventus saat ini, mungkin itu menjadi solusi yang menarik. Tapi kembali lagi bolongnya apakah Gitu, ada memang jawabannya. Iya, jadi Bologna apakah benar-benar nanti memberikan nilai valuasi yang benar terhadap Rumor Mercato masih belum selesai. Walaupun Juventus sudah 4 yang datang, bener ya 4 ya. Mau nambah lagi 3, berarti totalnya ada 7. Wih gila, rame juga nih. Musim ini rame juga ya, nggak kayak musim kemarin. Jadi mau ada 7 pemain kalau di total-total kalau sesuai dengan planningnya Juventus. Nah itu kita mau ngomongin itu, terus kita mau ngomongin tentang John Lukumi update-nya, terus sama terakhir ada Douglas Luiz ya. Jadi menarik nih pembahasan kita kali ini. Jadi lu jangan kemana-mana karena gue mau ngomongin ini bersama para members yang luar biasa. Oke, dari Cici kita kali ini dengan membership dengan siapa Cici? Halo, gua Kartika. Seperti Oke. biasa, Juventina dari Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Ya. Jadi rutin sekali Citika ini selalu ngobrol sama kita dan selalu seru ya, dan ya inilah ada kesempatan ya. Jadi membership itu punya kesempatan untuk ngobrol di sini. Mana lagi channel YouTube yang bisa memberikan kesempatan kepada para membersnya untuk bisa langsung ngomong, bener nggak? Ya, betul. Oke, satu lagi ya membership kita yang juga masih paling hangat nih, dengan siapa? Oke, perkenalkan gue Regi dari Jakarta Selatan. Oke, ya Regi ini berarti video lo yang kedua ya? Yang kedua. Nah, ya ngobrol soal Juventus ini gimana? Nggak biasa aja lah ya? Kayak orang ngobrol biasa. Hah? Santai, grupnya rame. Yo, ya bener-bener. Lo harus join sama grup WhatsApp Mewarnai kita. hari-hari kita banget ya. Karena Bener. 26 jam kita bahas Juventus nggak habis-habis. Gue juga bingung deh. Perasaan Juventus sih begitu-gitu aja tapi nggak habis-habis ya. Kita bahas. Pokoknya hari kita berwarna banget jadinya. Perasaan Nggak nggak hitam putih. juara Juventus cuman rame-rame aja grupnya. Luar biasa ya. Gila. Ya, Luar jadi biasa gitulah. Jadi teman-teman mewarnai hari-hari. bisa join sama kita kayak Regi, kayak Tika. Ntar bisa saling kenal, punya teman baru, punya sahabat baru, punya saudara baru. Gitu. Oke. Terus juga jangan lupa kita punya merchandise nih untuk kepentingan membesarkan channel Soul Juventus ini. Jadi yuk diborong, Regi, diborong, Tika diborong. Tika udah pesen Tika. Udah dong. Regi dia belum pesen nih. Pesen Ki? Iya, siap-siap. Ya, ya teman-teman ya dipesan merchandise kita supaya mendukung program-program dari Soal Juventus ini. Terus yang terakhir adalah QR ya. Jadi teman-teman kalau mau support biar channel ini terus ada sampai kapanpun, ya support itu tadi QR kita. Nah, langsung aja gua ke materi bahwa kita di materi awal tadi Gus Bud bilang bahwa ada berita dari Total Sport ya bahwa Juventus tuh masih ngejar 3 nama ya walaupun 4 nama sudah bersandang atau sudah ada di Juventus kayak Jeff Vekator yang pertama kali, ada Zeki Celik. Ini 2 orang tahu-tahu tiba-tiba here we go aja nih. Ini luar biasa sih. Randal Kolomani memang yang sudah diharapkan beritanya udah terus-terus diupdate, akhirnya gabung juga. Dan terakhir adalah Kerim Albegovic. Ini juga menjadi sangat perhatian karena diincar banyak klub tapi memilihnya Juventus. Nah, tapi nggak selesai di situ. Masih ada 3 lagi katanya. Tapi kalau menurut Rome Agresti ya, jurnalis yang sangat Juventus banget, 3 pemain itu salah satunya adalah yang kiper ya. Sampai ditanya sama netizen di kolom komentar Twitternya atau X-nya, si Romeo Agresti ngasih simbol tangan 2 kiper lah, pasti kan arahnya ke sana kan. Jadi ya, salah satunya mungkin kiper. Nah, pertanyaannya buat Kartika dulu deh. Melihat Juventus nih ada 3 pemain lagi.
menurut Tika nih, posisi apa yang paling prioritas pertama? Ataukah kiper yang memang jadi prioritas pertama, atau justru ada posisi lain? Menurut lu seperti apa tiga pemain yang masih digadang-gadang ingin ditambahkan lagi ke skuadnya Juventus? Silakan Tika. Menurut gua striker. Kita mesti Nah, tambah striker striker. lagi. Kan udah datang kalau Mane. Ya kurang. Kan Kurang ya. Openda Oke, oke. cabut kan. Hmm. Openda cabut, terus Dusan juga cabut. Jadi sebetulnya kan kurang dua. Hmm. Kolo kan cuma sendiri nih. Terus Jonathan David. Ya seperti kita semua tahu, dia kan anggot-anggotan nih ya. Jadi kita perlu lagi striker yang lebih tajam sih. Ya minimal setara Dusan Vlahovic lah. Hmm. Menurut gue itu. Ya mungkin kalau oke lah kalau buat UEL aja oke lah. Cuman kalau buat kita lolos champion lagi terus Scudetto kurang deh nambah striker lagi satu. Kiper menurut gua nggak terlalu urgent karena masih ada Perin. Digre juga angot-anggotan sih, tapi ya masih bisa diharapin lah. Sebetulnya kalau dia jago, dia lagi waras sih jago sih itu Tapi orang. warasnya Cuma kadang-kadang jarang-jarang. iya sih, jarang-jarang. Gua kalau sekali dia waras, dia jago banget gitu. Iya, kayak waktu lawan Terus, Madrid, betul. Waktu lawan Madrid jago di banget musim dia kemarin di Champions, jago banget dia. kalau waras. Kiper nomor dua lah. Yang penting kita cari striker dulu yang tajam minimal setara Dusan Hmm. atau di atas. Kalau Kolo kurang menurut gua. Ya, seperti itu. Nah, berarti satu lagi posisi, kan tadi kiper striker, Satu lagi mungkin midfield ya. midfield, pemain tengah. Midfield mungkin. Iya, mungkin tandemnya Locatelli. Iya, iya, Karena iya, kalau iya. Locatelli nggak ada kan bingung tuh. Musim lalu sih yang gua lihat Pelapis begitu Locatelli Locatelli nggak maksudnya. main, iya, pelapis Locatelli. Jadi kalau dia nggak main, kita nggak kalang kabut. Juve kan musim lalu jelek banget kalau nggak ada Locatelli. Ya Locatelli juga nggak bagus-bagus amat sih, tapi kalau Juve nggak ada dia, jadi jelek banget gitu. Iya, kalau Berasa Juve tuh. nggak ada dia, lu Kita, nggak semangat. Lu kan iya, ngefans ya. iya sih. Tapi walaupun dia nggak main, gue tetap nonton Juve kok. Nah, Iya, sepanjang gue nonton Juve, kalau dia nggak main kok kita jadi tambah jelek gitu. Udah jelek tambah jelek gitu. Ini ngomong apa adanya ya. iya, Nggak iya, iya. bagus-bagus amat juga sih itu orang. Cuman kalau dia nggak ada, kita lebih jelek lagi gitu Juve. Nah, jadi kayaknya mesti cari pelapisnya deh. Jadi nggak tergantung Oke. Jadi menurut gitu. lo ada tiga posisi yang kalau Juventus mau menambahkan lagi, pertama adalah striker yang setara Ya, Vlahovic atau ya jangan sampai di bawah seperti itulah ya. Terus yang kedua adalah posisi kiper, yang ketiga adalah midfield ya, tengah ya. iya. O- Defensive midfield. Oke, oke, oke. Ya, yang ngerebut-ngerebut bola lah, pokoknya yang ngehajar-ngehajar lah ya. Iya. Oke, menarik ya bahwa bahwa kiper bukan prioritas utama ya. Kalau gue pasti kiper dulu prioritas utama. Gue udah males buat balik. Masalah siapa yang datang gue nggak terlalu mikirin-mikirin amat. Tapi yang paling penting di grey out. Gue dari awal statement gue Iya. selalu setiap video gitu. Yang datang Iya. gue yakin lah Juventus udah pilihnya yang terbaik lah. Yang penting di grey out. Di grey out dulu ya. Iya Mau gitu yang ya. datang siapa kayak Vicario kayak pokoknya Betul, di grey out betul, dulu. betul. Jadi gue nggak terlalu terlalu melawan melawan siapa yang datang gitu. Maksudnya terlalu meresisten. Yang datang sih jelek enggak sih. Ya udah silakanlah siapa yang datang asal penting di nya out dulu gitu. Nah kalau Regi gimana Gi? Jadi pertanyaannya tiga pemain ini realistis nggak sih ditambah lagi sisa waktu mungkin ya mau sebulan sih awal September sih tutup terus resikonya gimana nih kalau misalkan ternyata kita nggak nambah. Apakah segini udah cukup apa gimana ini? Oke, Bang Jeki. Realistis nggak nih nambah tiga? Terus kalau misalkan nggak kesampaian tiga ini, segini aja udah cukup atau belum nih, Ki? Oke, Bang Jeki, secara realistis Juventus saat ini masih punya peluang ya Bang untuk menyelesaikan targetnya itu seperti kiper, back dan satu penyerang sebelum bursa transfer tersebut ditutup. Tetapi peluang itu sangat bergantung Bang pada keberhasilan melepas beberapa pemain yang tidak lagi menjadi bagian dari utama proyek tim gitu. Jadi memang untuk saat ini strategi Juventus tampak mengikuti pola lama ya Bang. Jual dulu baru beli nih pemain baru. Nah, manajemen Juventus saat ini mungkin sedang mengerjakan beberapa negosiasi sekaligus, mencari kiper, menambah penyerang, dan tetap membuka ruang untuk back tengah baru. Namun kembali lagi dari ruang gaji dan neraca transfer menjadi faktor utama sehingga beberapa pemain harus keluar terlebih dahulu gitu Bang Jeki. Dan
kalau jika Juventus nggak berhasil Ya, kalau untuk nggak berhasil menambah gimana tuh? pemain, Nih segini nih, kekuatannya kayaknya segini nih. mungkin gue menyorotnya di sektor belakang ya Bang ya. Sektor belakang itu di bagian back, apalagi itu di posisi Lloyd Kelly, menurut gue itu harus ada pemain baru. Ya, yang dirumorkan sekarang kan yang paling kuat itu John Lukumi. Nah, terus Ya, di nanti kita bagian bakal bahas. sektor, oke, dan itu nanti untuk di bagian kiper, menurut gue sih di Gray ya pramusim ya Bang. Menurut gue itu harus diganti sih untuk di Gray. Gue takutnya nanti di pertandingan resmi malah ngaco lagi, one shoot one goal. Jadi ya gue nggak tahu ya nanti strategi Karnivalis seperti apa. Yang kita tahu tuh kayak Zeki Celik tahu deal, JV Kator tahu deal, terus Kerim tahu deal. Ya bisa jadi Karneseci tahu nanti deal dengan Yoi, Karnevali Oh, dan here we Juventus. go. keren, keren, keren. Kalau kan Seki Tapi Korenzi, Seki Celik itu ya, keren ya dia ya. ya kuat dia mainnya, maju mundur. Iya, keren ya Iya, dia. iya benar-benar. Oke, Regi, jadi maksud lo bahwa kemungkinan menambah tiga ini masih punya peluang. Ya, tentu ya, selama ada pemain yang bisa di loan out atau dijual. Tapi peluangnya masih tetap besar untuk menambah tiga pemain lagi ya. Iya, Oke, betul. perbedaannya lu adalah kiper, back, dan nyerang ya, Iya. gitu. Kalau gua sih, kalau ternyata melambat semua, yang penting satu posisi jangan melambat, kiper. Oke, lu nambah tiga nih misalkan. Oke, dua lagi nggak Iya, usah nambah, nggak apa deh. Tapi satu lagi, hmm. please lah. Ini harus diganti. Iya, Di grade ini kiper harus ya Bang ya. diganti. Iya, berjuang lah gimana caranya di grade itu bisa dapat klub lagi. Kita dapat satu kiper baru lagi. Tapi gue pikir sih di Grey kayaknya mungkin udah menuju pintu keluar sih Bang kayaknya. Tapi nggak tahu ya nantinya gimana. Artinya Karnevalis sudah nyiapin satu nama Sebenarnya kayaknya. ngambil di grade itu nggak mahal, bro. Cukup mahar Iya, 15 juta euro aja. Juventus udah iya, untung. iya benar. Karena kita beli di grade itu emang nggak mahal. Itu salah satu keuntungannya. Cuman Iya, memang kalau untuk yang merekrut di grade selain Liga Inggris, ini gaji jadi hmm. persoalan. Karena gaji Iya, di grade itu kalau misalkan dia pindah nih kayak ke tim-tim ke Parma atau kayak iya, tim-tim ke katakanlah Fiorentina, ya pokoknya setara-setara kayak gitu. Gajinya pasti nggak akan bisa sama dengan Juventus. iya. Yang Gitu. paling kenceng kan Besiktas ya Bang ya. Cuman Nah, dia kayaknya jadi di harus Grey, ke klub yang mampu ngegaji dia, kecuali dia kayaknya mau iya, turun. Tapi kan turun gaji terhadap tim yang belum tentu favorit dia kan mau ngapain, bener nggak? iya, benar. Misalkan dia diincar sama, katakanlah ke Liga Prancis, siapa lah gitu lah. Terus disuruh turun gajinya, mau ngapain dengan gue Juventus aja cadangan, tapi ngapa lah. Kayak Pinso. Iya kan? Tapi kan Vincent gajinya kecil sih. Ya, maksud gua kalau di grade dijadiin cadangan, tapi gajinya gede, mau ngapain gitu loh. Maksud gua juga si di grade juga nyari klub, mau nggak mau kan yang bisa menggaji dia kan. Kalau mahalnya sih nggak mahal di grade ini, 15 juta euro juga Iya. udah ada yang bisa dapetin kiper kelasnya Juventus nih. Juventus apaan begitu. Oke, kita lanjut ke materi kedua. Materi kedua adalah rumor ya. Rumor John Lukumi makin dekat ke Juventus. Ini menariknya adalah si John Lukuminya sudah oke. Katanya dia mau ke Juventus. Cuman memang harganya masih belum cocok nih. Juventus minta 17 juta euro, Bologna minta 25 juta euro. Pertimbangannya nanti akan ada tambahan pemain buat ngasih ke Bologna jadi supaya ada duit dan ada pemain. Apakah Bologna mau? Nah, ini yang mau kita bahas. Belum ada kabar lanjutannya kalau seandainya dikasih pemain nih Bologna dengan dana. Nah, kalau melihat perkembangannya, mungkin gue ke Regi dulu nih. Eh, Kira-kira kalau misalkan dikasih kabal dengan negosiasi Bologna, apakah skema ini jadi jalan terbaik nggak untuk mendapatkan Lukumi ini? Dan apakah Juventus tetap berhati-hati terhadap, ya nanti takutnya Bologna mintanya bukan kabal nih, mintanya malah Miretti, mintanya malah yang lain-lain atau, nah menurut lu eh, sebegitukah perlunya seorang Lukumi untuk skema transfernya sampai harus kita ngasih pemain atau kita tetap di strike di harga aja nggak usah ngasih pemain? Silakan, Regi. Oke, Bang Jeki. Kalau untuk Lukumi, menurut gue itu penting ya Bang ya. Artinya untuk Lukumi Juventus, tapi
jika memang itu nantinya memasukkan nama Juan Cabal. Nah, kalau memang negosiasinya itu benar, Juan Cabal sebagai penambal untuk kekurangan keuangan Juventus saat ini, mungkin itu menjadi solusi yang menarik. Tetapi dikembalikan lagi, Bologna apakah Ya, belum ada memang memberi. jawabannya. Iya, jadi Bologna apakah benar-benar nanti memberikan nilai valuasi yang benar terhadap Kabal? Takutnya nanti Kabal cuma dihargai 10 juta, terus Juventus masih tetap nambah sekitar harga 20 juta. Menurut gue itu nggak cocok ya. Jadi gue pikir sih kalau memang skemanya Juventus merekrut Lukumi, kemudian ada penambahan dengan Juan Kabal, ya Juventus mungkin nambah sekitar 10 juta lah, paling banyak 13 juta euro. Menurut gue itu sangat cocok ya Bang ya. Ditambah lagi untuk Lukumi, itu pemain yang sudah cukup berpengalaman di Serie A, sudah cukup matang dari segi usia, apa namanya, pemain yang bermain di Piala Dunia juga kemarin untuk mewakili dari Kolombia, bermain cukup bagus di Piala Dunia. Dan ya menurut gue itu sangat cukup baik sih, apalagi untuk pengganti Lloyd Kelly di lini belakang Juventus saat ini, Bang Jeki. Oke, jadi menurut lu strategi menambahkan Lukumi dalam mendatangkan Lukumi di Bologna ini strategi yang bagus selama penilaian Kabal ini jangan terlalu murah ya. Ya, Ya, karena lu tadi kan berpikir bahwa kalau si Kabalnya dihargain misalkan 5 juta, 6 juta itu terlalu murah. Mungkin menurut lu adalah 10 juta ke atas. Jadi supaya penambahan dananya ke Bologna itu nggak terlalu gede buat Juventusnya. Ya, ya. makanya kita lihat aja Kabal jarang main. Jago sih Sering kalau tumpah. bisa lu menghargai Kabal di atas 10 juta euro. Pertama Iya, cadangan, kedua cederaan. Jago sih, iya, kata gue sih jago. benar. Wajib dijual sih Bang, apalagi setelah cedera Iya dia memang kemarin wajib itu kan. dijual. Cuman maksud gua Iya, valuasinya lu bisa di atas 10 juta ke Cabal. Itu jago banget Juventus menurut gua. Kenapa? Karena kan pertama benar-benar. itu pemain cadangan. Iya, Kedua itu pemain cederaan. iya benar. Boloknya Ya punya mudah-mudahan karena itu. Boloknya punya banyak alasan untuk menolak sebenarnya. Ya kan? Gitu ya. Kita lihat aja deh. Tapi menurut lo ini perlu lah diperhitungkan mendatangkan Lukumi karena ya dia sebagai pemain yang sudah cukup kenyang lah di Serie A, jadi adaptasinya udah Ya, harusnya bagus dan gue juga setuju. Jadi kita punya striker yang benar-benar dalam arti kata ganas nih, punya back yang ganas nih, Lukumi dan Bremer. Wah anjay, ya, ini duet duet Amerika Latin nih nggak kebayang gue eh, Juventus duet Amerika Latin garang backnya. semua itu di belakang. Maksudnya setelah sekian lama back Juventus adalah Italia, sekarang duetnya adalah Amerika Latin bro, Kolombia Brazil. Iya, benar-benar. Kabel juga Latin. Ya, ya, maksudnya back Juventus udah lekat dengan Italia. Ini hari ini kita bisa memungkinkan untuk backnya udah bukan Italia lagi yang di line up gitu. Tahu. Oke, Tika, lu gimana Tik melihat peluang Lukumi apakah bisa masuk dan dia kan mau gabung sama Juventus udah oke dari gizinya, tapi dari Bologna belum tahu ada jawaban. Menurut lu sejauh mana lu melihat peluang Lukumi dan Lukumi sendiri menurut lu gimana kalau nanti gabung di Juventus? Silakan, Tika. Menurut gua, menurut gua peluang Lukumi gabung Juve itu nggak terlalu besar ya. Jadi hampir hampir 75-25. 25-nya aja jadi, 75 nggak jadi Loh, kenapa, menurut Tik? gua. Kan orangnya udah mau. Eh ya orangnya udah mau, tapi Bolognanya mau nggak ditukar kabel kayaknya kita mesti hipnotis dulu dia deh. Kita hipnotis dulu kabel ditukar Lukumi tuh lu pakai dah tuh si kabel tuh apain kayak gue aja jadi pelatih bingung gue ngelihat kabel. Gue pikir dulu Spalletti tuh bakal bisa bikin dia berkembang gitu sejak di ACL. Tapi pas dipasang di Champion yang dia kena kartu merah, habis itu Spalletti udah nggak pernah mainin dia lagi. Iya, Wah yang di itu gawat Galatasaray sih. kan. Iya, yang dia kena kartu merah tuh. Terus Iya. abis itu Spal udah nggak pernah lagi mainin dia sama sekali kayak udah bete gitu, udah nggak inget lah gitu. Kalau menurut gue berat sih buat dia ditukar sama Lukumi. Kita nombok lah, kalau mau nomboknya juga banyak. Cuman menurut gue peluangnya juga nggak terlalu gede karena sebetulnya di center back kan kita udah punya gitu. Sebetulnya posisi itu kan kita udah punya.
Dan kalau dilihat Lukumi ya bagus sih, standar aja, average aja, bukannya bagus banget kayak contohnya yang hits tuh Calafiori gitu kan, beda kan. Hmm. Kalau menurut gue sih itu. Terus kalau ditukar sama yang lain, misalnya Miretti, kayaknya sayang ya, karena Miretti masih lebih bagus sih dari Lukumi. Kemarin nonton nggak Ya kan Lukumi? beda beda Eh, posisi. iya sih, beda posisi. Cuman kalau seandainya minta tukar Miretti sih jangan. Kalau mau Karena tukar infonya kabel aja, tapi infonya memang pernah Miretti di di apa interesting dari boloknya. iya benar. Bagus sih Miretti memang. Tapi kalau ditukar sama Lukumi, ah sayang ah. Kita juga udah Gitu. punya center back kan, gitu. Nggak Tapi gue bagus-bagus banget, tapi gue nggak tahu gimana juga banget gitu. boloknya apakah udah mempersiapkan gantinya Lukumi atau belum. Takutnya kalau belum kebayang juga bisa kali ya kabel gitu. Yang gantiin kabel, mampus lu. Kita mesti hipnotis dia dulu makanya. Tapi kalau kalau dia sudah ada punya pengganti Lukumi dengan dia memang mau menjual Lukumi, mungkin ya jadinya memang menukar dengan kabel itu Mission Impossible sih memang sebenarnya. Ya Lukumi tuh gantiin Calafiori bukan sih? Calafiori di ke Arsenal terus gantinya Lukumi kan? Calafiori kan mainnya sebenarnya agak back sayap dan back tiga ya sebenarnya. Lukumi ini center Bukan back ya? banget Bukan tengah ya. gantinya ya? Heeh. Jadi bukan gantiin Calafiori ya? Bukan. Waktu zaman Nah, Calafiori Lukumi juga udah ada kan. oh Ya udah ada sama ya? sama Iya ya Beukema udah kalau sama. nggak salah ya. Iya Oh udah. iya Beckham. Bekema udah ke itu ke Napoli kan. Napoli. Iya. Iya Iya, benar Napoli. Bekema udah. Heeh. Menurut gua sih nggak terlalu gede chance-nya buat dia ke Juve. Karena sebetulnya di belakang Juve udah cukup rame ya. Tapi ya boleh lah kalau buat pelapis aja gitu. Pelapis, Gatti mungkin. Em, gue sih ngikutin Lukumi main. Nggak terlalu spesial banget ya. Bagus sih, tapi nggak bagus-bagus kayak Bremer banget gitu. Yang sampai ibaratnya kalau Bremer kan main solid banget gitu. Dia rapet banget. Kalau Lukumi nggak sih, nggak terlalu. Jadi em, tergantung kebutuhannya. We need more than Lukumi sih, menurut gua. Tapi ya boleh lah kalau buat pelapis aja. Cuman Oke. ditukar sama Kabal ya, ya udahlah daripada nggak dimainin juga itu orang gitu. Oke, yang menarik ya apakah bloknya mau ditukar sama Kabal karena melihat Kabal juga banyak banget kurangnya. Banyak. Iya dia stuck Banyak banget beneran. kurangnya. Jadi tapi Lihat buat sisi lihat dia main. Juventus bisa ngelepas Kabal sebuah sebuah hal untuk mengurangi kuota gemuknya Juventus ya. Kalau gue pribadi, Iya, Lukumi ini tipe karakternya sama dengan Bremer sebenarnya. Dari awal-awal gue sebenarnya lebih tertarik dengan tarik Mohamed Romovic. Cuman memang kan Mohamed Romovic ini hype-nya jadi turun karena dia sempat mengidolakan Bastoni tuh. Ya kan, kalau gue pribadi kenapa Mohamed Romovic ya karena karakternya berbeda sama Bremer. Jadi kalau ketika di pairing sama Bremer, dua orang yang berbeda karakternya. Cuman kalau Bremer dan sama Lukumi ini karakternya sama, karakter-karakter yang emang lebih seneng duel fisik, lebih seneng tackle daripada lebih seneng banyak megang bola gitu. Jadi, hmm, gua nggak ngerti apa yang diharapkan sama Spalletti ketika ada kabar ada Lukumi dan ada Bremer bermain bersama. Tapi kalau dulu itu adalah Lukumi direkrut karena Bremer mau cabut, itu gue lebih masuk akal. Kenapa? Karena mengganti dengan orang karakter yang sama kan. Cuman kan masalahnya kan Bremer nggak mau cabut. Dia di wawancara terakhirnya bilang, oh saya ingin cabut dari Juventus kalau udah tua. Wis, dia seneng banget dia kayaknya di hatinya udah Juventus. Apa karena nggak ada nawar? kita nggak ada Bremer juga nggak nyari gantinya juga bingung. Ya tadinya dia berpikir begitu Juventus. Tadinya kalau misalkan Bremer cabut, Lukumi gantinya. Tapi kan ini Bremernya Enggak ah, bagusan bertahan. Bremer ah. Ini kan Bremernya bertahan, tapi tetap masih diincar Lukuminya. Kata gua, ini gimana nantinya? Apa main bareng-bareng apa pelapis? Bagaimana? Gitu. Bagusan Bremer sih. Ya sejauh Sama ini masih Gatti masih gantian bagusan Bremer memang. Gatti. Gitu. Oke, Lukumi segitu dulu deh. Kita terakhir adalah tentang Douglas Luiz ya. Douglas Luiz nih main terus nih. Douglas Luiz main terus. Dari pertandingan pertama lawan Basel, Standard Liège nih, terus sama Chelsea main terus. Nah, ini kalau main mulu nih tanda-tanda bakal dipertahanin sama Juventus apa tetap dilepas nih?
Ya, kalau menurut Tika gimana, Tik? Dengan lo udah Luis dimainin terus nih, apakah jadi dipertimbangkan Douglas Luiz bertahan di Juventus, ataukah malah sebenarnya emang lu dimainin biar orang-orang tahu lu bisa dibeli gitu? Ya menurut lo gimana, Tik? Kalau Juventus ya, sejarahnya Juventus itu mainin pemain ya dipromoin gitu nih pemain gue. Marketing, Hmm, tetap dijual sih. Ya loan kali. Mungkin kayak musim lalu di loan, dia kan ke Aston Villa. hmm. Mungkin bakal di loan lagi atau sekalian dijual gitu. Lumayan loh, padahal Douglas Luiz nggak jelek-jelek banget pas main. Lumayan juga kok. Kalau menurut gue dia bakalan dilepas sih. Jadi Entah even itu dia loan main atau dijual. main sering di pramusim nih, ya ibaratnya selalu masuk line up dari pertandingan pertama sampai pertandingan lawan Chelsea, udah 4 game, nggak menjamin dia tetap nggak dilepas ya, tetap maksudnya nggak Enggak, nggak menjamin. Karena ya Juventus sudah punya pemain lain kan di posisi dia. Jadi Hmm. sebetulnya bukan dia satu-satunya gitu. Sebelum dia balik dari Aston Villa kan udah ada di posisinya. Mungkin bisa kemungkinan besar sih bakal dilepas. Nggak tahu nih tiba-tiba nanti ada yang check out gitu. Kayak Joe Mario. Kan tiba-tiba ada yang check out Joe Mario. Padahal waktu pramusim diajak main gitu. Tahu-tahu check out loan ke Fiorentina. Bisa-bisa gitu. Ya, 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 ya. Jadi lu lebih percaya bahwa Douglas Luiz bakal cabut walaupun dimainin mulu ya? Yes, bakal cabut dia ini marketing aja. Iya, 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 iya. Ya, kita 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 masih ada 2 pertandingan, 3 pertandingan sama next gen. Gua belum tahu juga nanti arahnya Douglas Luiz gimana. Yang pasti Douglas Luiz dimainin mulu sih. Ya kalau Manelo Locatelli kan dimainin mulu emang karena dari pemain inti Juventus ya kan. Gitu. Iya, kapten. Ya, Kalau Douglas, makanya ya kalau udah bagus sih dipajang dia. mulu nggak ada yang beli gimana? Ya kalau kagak ada yang beli juga ya udah, Oh, ditaruh di dipajang bench, mulu udah ditaruh udah depan nih displaynya, masa nggak ada yang ditaruh cek-cek. Ya gimana lagi nih? ditaruh bench. Menurut lu gimana Douglas Luiz? Lu selama ini udah nonton pramusim kan? Nah kan udah lihat pasti Nonton Douglas Luiz ya. main tuh. Nah ketika Douglas Luiz main, apakah itu membuat lu menjadi berpikir ulang ah mendingan dia bertahan aja, ataukah malah meyakinkan ya emang ini harus dijual? Gimana Gi? Oke, Bang Jaki. Dari pertandingan terakhir yang kemarin ya melawan Chelsea. Chelsea itu Douglas Mau Luiz ribut dia itu itu. Mau ribut tuh ya siapa? Emma Jackson. main dari benar Mau ribut sama main Jackson dari nih. menit pertama itu Douglas Luiz ya selama pramusim sih yang gue lihat Spalletti kayaknya menaruh kepercayaan banget ke Douglas Luiz untuk bermain lebih banyak di selama pramusim. Mungkin Spalletti pengen melihat banget nih gimana sih potensi Douglas Luiz di struktur permainannya Spalletti saat ini. Cuman menurut gue masih terlalu dini untuk menyebut Douglas Luiz ini sebagai bagian penting dari tim musim ini ya. Jadi ya namanya pramusim masih dalam masa evaluasi, masih dalam tahap coba-coba dan mungkin Spalletti masih menilai terlebih dahulu dari kesiapan skuad secara menyeluruh. Mungkin sih menurut gue Douglas Luiz mungkin kembali lagi sih kalau misalnya Frankie Kessie itu bisa gabung ke Juventus, Douglas Luiz mungkin bisa dilepas atau Koop Meiners. Tapi sih gue lebih milih sih Koop Meiners ya yang dilepas karena Koop Meiners sudah dicoba di back, udah coba di lini tengah, kayaknya zong semua Iya memang kalau kayaknya. Komenas mah nggak ada isu sih, pasti dilepas itu Iya, kalau selama ada yang minat. iya, Ya, emang kan isunya ini iya, kan di Douglas Luiz yang dimainin mulu, ujungnya iya. dilepas apa ujungnya tahan. Gue yakin sih kayaknya Douglas Luiz sih dilepas. Nanti dengan penambahan gelandang baru sih Bang Jeki. Oh gitu. Jadi walaupun dia dimainin terus tidak menjamin tidak menjamin dia bakal bertahan di Juventus. Kalau gue Iya, pribadi, gue akan melihat nanti melawan Inter. Sejauh Inter kan ini situasi yang klubnya lebih sulit ya dibanding Chelsea untuk saat ini karena biar bagaimanapun Inter juara bertahan. Kalau si Douglas Luiz masih bisa mendistribusi bola dengan baik, tidak main aman, bahkan cenderung bisa menghentikan serangan Inter, menurut gue punya potensi bertahan. Tapi kalau nanti distribusi bola melawan Inter juga masih biasa saja, cenderung back pass lagi, lu pasti akan tahu lah bagaimana gelandang yang main aman sama gelandang yang berani, agresif.
Nah, kalau misalkan passingnya nggak ada yang agresif, bolanya nggak maju ke depan, bolanya nggak bisa ke sayap, bolanya selalu balik lagi ke teman dekatnya, cari teman kosong ke teman dekatnya, itu kan berarti main aman ya. Ya, Nah, kalau main aman gitu Douglas Luiz, emang sebaiknya ini dijual orang. Ya nggak kemana-mana ya dong. menurut gue sih progresif bola ke depannya Douglas Luiz mungkin cukup bagus ya Bang Jeki. Cuman ada beberapa momen dia itu cukup lama menahan bola, itu sering banget dicuri pemain Iya, lawan. main Menurut aman gue itu cukup resiko ya. Apalagi nanti ketemu tim-tim besar udah di pertandingan resmi. gitu. Karena lo kan pairing sama Locatelli. Nah, Locatelli sendiri kan memang juga distribusi bola ke depannya juga nggak intens. Dia lebih sering keep bola supaya bola tetap berjalan di tim. Nah, kalau misalkan Douglas Luiz tidak mengambil peran apa-apa, tidak mau agresif memberikan passing ke depan, ih gimana? Masa lu mau mirip-mirip karakternya sama Locatelli, sedangkan Locatelli udah pasti bertahan kan? Ya, Gitu. Jadi gue berpikir lawan Inter mungkin akan menjadi finalisasi kali ya. Douglas Luiz di mata Spalletti atau di mata Juventus. Pasti dimainin lagi nih Douglas Luiz, nggak mungkin nggak dimainin. Dimainin lagi. Gue pikir udah finalisasi. Even nanti selebihnya ada Palermo dan ada next gen itu cuma kayak basa-basi aja. Gue rasa di lawan Inter ini jadi keputusan terakhir di internal ya. Walaupun di publik nggak bakal ada lah statement. Gue mau jual. Pasti kan di publik Juventus mah siapapun masih adalah tim saya kan gitu. Tapi kan di internal kan mungkin udah ditawar-tawarin gitu. Oke, untuk Douglas Luiz ada tambahan lagi Tika sebelum kita akhiri? Nggak ada, Bang. Itu Nggak aja. ada ya. Oke, tadi kita ngomong Iya. udah cukup banyak. Ada 3 Mercato yang memungkinkan bisa kembali lagi, bisa bertambah lagi nih dari 4 yang udah ada. Terus ada John Lukumi yang kabarnya udah semakin intens dengan Juventus untuk datang ke Juventus, semakin serius. Apakah skema transfernya diminati oleh Bologna menjual Kabal? Ya, menurut gue sedang-sedang aja sih Kabalnya bisa cabut sih. Gimana ya? Nggak tahu Cabut, Bologna. alhamdulillah. Saya nggak tahu sih Bologna ya. Bologna-nya eh, ya. dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Dan hipnotis. Simak Mudah-mudahan kabar. ketipu. Oke, teman-teman di sini juga menilai bahwa Douglas Luiz ini kemungkinan bisa cabut gitu karena biar bagaimanapun pramusim dimainkan terus nggak jadi jaminan. Oke, jadi kalau gitu gua rasa cukup. Jangan lupa teman-teman share, like, and subscribe dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Fino alla fine, Forza 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 Juve! Juve. Juve.